Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir untuk saling berwasiat dalam kebajikan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga kita dari berbagai godaan setan yang terkutuk. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lantunan surat Al-Baqarah yang dibaca Ustadz Adam Amrullah ini merupakan benteng pelindung agar rumah kita tidak dimasuki gangguan jin. Rasulullah SAW bersabda, bacalah surat Al-Baqarah di rumah-rumah kalian, karena sesungguhnya setan itu tidak masuk ke dalam rumah yang dibaca di dalamnya surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Al-Hakim. Bangsa jin takut dan terbakar dengan ayat-ayat Allah. Karena itu tak ada cara lain untuk mengusir gangguan jin kecuali dengan membaca Al-Quran. Yang ada di pundaknya, yang ada di tulang punggungnya semua, yang ada di kepalanya khususnya, keluar semua. Gangguan jin yang dialami ibu ini bukan hanya dalam sholat, tapi lebih parah lagi. Sehari-hari ia merasa dikejar-kejar jin dan seringkali mengalami mimpi buruk. Keluar. Ya, bawa pasukannya keluar semua. Bawa pasukannya semua keluar. Bawa pasukannya keluar semua. Keluar semua. Bawa pasukannya keluar. Dalam teknik ruqyah, selain membacakan Al-Quran, beberapa bagian tubuh yang menjadi tempat bersarangnya jin ditekan. Dalam kondisi setengah sadar, pasien yang bernama Yanti ini berjuang keras untuk mengusir jin dalam tubuhnya. Saat masih berada dalam pengaruh jin, wanita ini diajak membaca ayat kursi untuk mengembalikan kesadarannya. Entah jin atau dirinya, Yanti mengikuti bacaan sang ustaz, malah meledeknya. Dalam banyak kasus ya, kami baca Quran, jinnya pun baca Quran. Kami azan, jinnya pun bisa azan. Jadi, apakah ini benar dia jin muslim? Pasti nggak ada yang tahu kecuali Allah. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Jadi di sisi Allah lah kunci-kunci dunia gaib, dan yang tahu gaib hanya Allah. Jadi kami tidak bisa memastikan apakah itu jin muslim, dan kami juga nggak bisa bilang oh ini pasti bukan. Wallahu a'lam, bahasa ustadznya seperti itu ya, hanya Allah yang tahu. Namun jin muslim pun bisa berbuat zolim, sebagaimana manusia yang muslim bisa berbuat zolim. Biasanya mereka yang kena kerasukan jin-jin yang mengaku muslim biasanya punya zikir-zikir yang tidak syar'i ya, atau punya amalan puasa yang nggak sesuai contoh dari Rasulullah. Gangguan psikis dialami juga oleh Nina. Emosinya seringkali tak terkendali. Bisikan-bisikan aneh dialaminya tanpa tahu penyebabnya. Jin pengganggu memberontak. Keluar sekarang. Kenapa nggak bisa? Kenapa kamu taat sama dukun kamu? Namun berbagai upaya dilakukan oleh para peruqyah ini untuk mengusir jin. Selain dibacakan ayat suci Al-Quran, juga beberapa titik di bagian tubuhnya ditekan. Reaksinya langsung terlihat. Rasa sakit yang dirasakan oleh jin bisa dirasakan pula oleh para pasien. Dalam kondisi setengah sadar, ia menangis dan berteriak sebagai reaksi setelah dibacakan ayat-ayat ruqyah. Tak semua pasien gangguan jin langsung bereaksi. Mahira yang menderita indigo sejak kecil belum menunjukkan ada sesuatu yang aneh dalam tubuhnya. Orang indigo biasanya ditandai antara lain ketajaman intuisi dan kepekaan melihat makhluk-makhluk gaib. Kalau lihat terus suka dipanggil, dengar suara mereka tertawa atau apa, itu dari kecil aku udah dengar. Awalnya takut, tapi akhirnya jadi biasa gitu. Tapi itu bukan jadi kebanggaan bagi saya. Malah saya takut akan diri saya. Saya takut musyrik. Memang saya siapa? Mahira mencoba minum air ruqyah yang sudah dicampur dengan daun bidara.
Daun bidara yang disebut dalam Al-Quran dengan sidr ini berfungsi untuk mengusir sihir, dan terbukti langsung bereaksi. Bahira mual dan muntah. Indigo bagi sebagian kalangan dianggap bukan gangguan jin, tapi sebagai keistimewaan yang diberikan Allah. Namun faktanya banyak pengaruh negatif yang dirasakan Mahira. Ya ala kulli syai'in qadir, innaka antas samiul alim. Pengaruh buruknya itu saya masih suka kerempang. Saya emosi. Saya kalau marah, ya itu dia. Maksudnya berapa orang pegang saya bisa. Itu saya dorong cuma begini aja gitu. Dan kalau memang dari kecil ya suka dipanggil sama Bude gitu, mau pindahan nanti ini mau geser ini ke sini gitu kan. Terus saya cuma dengan misal lemari banyak gitu, dengan isi-isinya tidak dikeluarin, saya cuma seret. Bahira tidak pernah belajar untuk bisa meramal atau melihat kejadian di tempat jauh dengan mata batin. Kemampuan ini tanpa diundang merasuk dalam dirinya. Kalau memang itu berasal dari jin, bisikan gaib, ya dengan seizin Allah, saya ingin keluarkan itu semua. Kalau memang itu berasal dari jin, karena yang saya takutkan ya itu dia, saya tidak mau kufur, gitu. Maksudnya membanggakan diri saya akan kelebihan ini. Kemampuan melihat makhluk gaib juga dialami oleh Ustadz Adam Amrullah. Sejak kecil ia sering melihat berbagai penampakan jin dengan berbagai bentuk wajah yang aneh. Kemampuan itu menghilang setelah ia belajar ruqyah, dan sejak itu pula ia bertekad untuk berbagi ilmu ruqyah pada orang lain. Banyak orang yang mengatakan bahwa anak saya punya indera keenam. Anak saya ini indigo, nantinya jadi paranormal hebat. Jadi mereka seakan-akan merasakan ini rahmat, ini sebuah kabar gembira. Padahal pengalaman saya, sejak kecil saya bisa melihat gaib-gaib ya, dengan izin Allah. Baru sembuh setelah belajar kitab tauhid. Dan menurut saya indigo nggak ada kelebihan, artinya nggak ada kenikmatan, karena kita melihat sesuatu yang menyeramkan. Air yang sudah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran menjadi berubah. Air yang dingin tak terasa dingin, tapi membakar makhluk halus yang menyusup di tubuh manusia. Jangan emosi, tenang ya. Kita mau mulai setannya ya, baiknya jangan justru malah makin setan. Saat jin tak tahan dengan air ruqyah, ia berjanji akan keluar dari tubuh ibu ini. Saya janji akan keluar. Nggak perlu janji keluar. Lawan dia, pelan-pelan. Tapi bagi para peruqyah bisa jadi ini hanya tipu daya untuk mengelabui. Karena itu jangan berhenti membaca ayat suci Al-Quran hingga si pasien kembali menguasai kesadarannya. Nina yang setia didampingi suaminya harus berkali-kali menjalani terapi ruqyah hingga ia tak lagi merasakan gangguan, baik berupa bisikan gaib atau mimpi buruk. Minum dulu. Bismillah, Allahu Akbar. Ya Allah, tarik keluar. Ini ya Allah. Tarik keluar. Air ruqyah sangat efektif mengusir jin. Jin dalam tubuh Mahira yang awalnya tak bereaksi, tak sanggup bertahan dengan air ruqyah. Telan. Kenapa kamu nggak keluar? Kenapa nggak mau keluar? Kenapa kamu suka mainnya gini? Insya Allah sebentar lagi dia akan menjadi anak yang solihah. Kamu keluar, kami akan membinanya dengan izin Allah. Rupanya jin banyak bersarang di perut Mahira. Saat dipijat, jin berontak. Tahan. Dengarin. Ya, Belajar tauhid, mengenal Allah, mencintai Allah. Ajaran dia sebenarnya sudah tinggi, tapi tak pernah diamalkan. minum dulu. Bismillah, Allahu Akbar.
Berkali-kali Mahira minum air teh bidara dan memuntahkannya. Tak mau kalah, tim peruqyah memaksa Mahira meminumnya agar jin yang bersarang dalam tubuhnya terbakar dan terusir. Lantunan azan pun didengarkan di telinga Mahira. Setelah diserang dengan air ruqyah dan ayat-ayat suci Al-Quran, akhirnya jin membuka jati dirinya. Mahira yang sejak kecil menderita indigo ini tengah berjuang keras untuk mengusir semua makhluk gaib yang telah merasuki dirinya. Tapi perjuangannya tak cukup sekali. Indigo bukanlah keistimewaan yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepada manusia. Dalam literatur Islam tidak dikenal istilah indigo. Keistimewaan yang Allah turunkan pada orang-orang soleh disebut karomah. Namun karomah tidak bisa dipelajari dan kejadiannya tidak bisa berulang. Sedangkan Allah menganugerahkan mukjizat khusus untuk para nabi dan rasulnya. Nabi Sulaiman misalnya dianugerahi Allah kemampuan untuk menaklukkan bangsa jin. Orang yang menderita indigo mengaku mampu melihat kejadian masa lalu, kejadian yang berlangsung di tempat lain, bahkan melihat kejadian masa depan. Tidak ada yang mengetahui hal gaib kecuali Allah semata. Allah Ta'ala berfirman, Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. Rasulullah tidak memiliki kemampuan mengetahui hal gaib atau meramal masa depan kecuali yang Allah wahyukan. Jadi sungguh aneh orang yang mengaku-ngaku mengetahui peristiwa gaib kecuali karena bisikan setan. Mungkin saja apa yang diramalkan oleh orang indigo memiliki kebenaran, seperti yang dilakukan oleh para dukun. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, beberapa orang bertanya kepada Rasulullah tentang dukun-dukun. Rasulullah berkata kepada mereka, mereka tidak memiliki kebenaran sedikit pun. Mereka para sahabat berkata, terkadang para dukun itu menyampaikan sesuatu dan benar terjadi. Rasulullah menjawab, kalimat yang mereka sampaikan itu datang dari Allah yang telah disambar, dicuri oleh para jin. Lalu para jin itu membisikkan ke telinga wali-walinya sebagaimana berkoteknya ayam, dan mereka mencampurnya dengan 100 kedustaan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sebagian kalangan menganggap anak indigo itu wujud dari reinkarnasi. Reinkarnasi atau tanasuh merupakan pemikiran yang berasal dari keyakinan non-Islam. Manusia hanya diberi satu kali kehidupan di muka bumi ini. Setelah itu kita akan dihidupkan kembali pada hari kebangkitan. Dan tidak ada jiwa atau ruh yang kembali ke kehidupan sebelum hari kebangkitan. Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan, maka apakah kita tidak akan mati? Melainkan hanya kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan disiksa di akhirat ini. Al-Quran Surah As-Saffat ayat 58-59. Orang yang mengaku indigo sering melihat penampakan makhluk halus. Sementara dalam Al-Quran dijelaskan bahwa sifat asli manusia tidak mampu melihat jin. Sebaliknya, jin mampu melihat manusia. Sesungguhnya dia iblis dan kabilahnya semua jin bisa melihat kalian dari suatu tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 27. Jadi, jika ada orang yang mengaku mampu melihat jin dalam bentuk aslinya, sesungguhnya penglihatan yang dimilikinya adalah penglihatan jin, bukan dirinya. Jin telah merasuki dan menguasai dirinya, karena tidak ada yang mampu melihat jin kecuali jin itu sendiri. Orang indigo biasanya merupakan titisan dari leluhurnya yang telah bersekutu dengan jin. Karena itu, segeralah berobat dengan metode ruqyah syar'iyah, karena sesungguhnya ini adalah tipu daya setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama
أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. Gangguan jin bisa ada di sekitar rumah kita. Rumah yang tidak pernah dijadikan tempat sholat, rumah yang tidak pernah dihiasi dengan bacaan ayat suci Al-Quran, hilanglah keberkahannya. Dan setan pun akan mudah memasukinya. Ruqyah tidaklah cukup setelah pasien diruqyah. Ia harus membentengi dirinya dan lingkungan rumahnya dari gangguan setan. Karena itulah untuk beberapa penderita yang gawat didatangi rumahnya, karena bisa jadi disitulah awal mula gangguan jin. Jati diri jin yang mengganggu Mahira terungkap saat ia diruqyah. Ia mengaku jin yang selama ini menetap di pohon pisang di halaman rumah Mahira. Disitulah Mahira seringkali melihat penampakan kuntilanak. Mahira pun menunjukkan beberapa tempat lain yang kerap kali jin menampakkan dirinya. Di kamar inilah jin bertubuh besar pernah muncul di atas kamar. Sementara ular yang dicurigai penjelmaan jin juga sering ditemukan di dapur. Jin dan manusia sejatinya hidup berdampingan, tidak saling mengganggu. Keduanya memiliki dimensi alam yang berbeda, dan tidak seharusnya jin menampakkan diri kepada manusia. Jadi bangsa jin itu dia bisa melihat kita. Innahu yarakum, jadi dia melihat kita. Wa qabiluhu, dan bersama prajuritnya, ya kan, bersama sukunya melihat kita dari arah yang kita tidak bisa melihatnya. Jadi jin bisa melihat kita tidak bisa melihat jin. Nah, itu suatu garis ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian masing-masing hidup berdampingan. Ketika kodrat itu dilanggar, kewajiban itu dilanggar, maka ini ada konsekuensi, ada hukuman yang harus ditegakkan. Untuk membentengi rumah dari gangguan jin, selain rutin membaca surat Al-Baqarah, juga bisa dengan cara ruqyah air dan menyiramkannya ke tempat yang sering terjadi penampakan jin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwata illa billah. A'udzu bi kalimatillahi tam. Tiba-tiba jin penunggu tempat ini merasuki Mahira. Dan Mahira pun pingsan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Setelah dipindahkan ke rumah, Ustaz Zikrul Hakim berusaha berdialog dengan jin dan mengajaknya bersyahadat. Bismillah, ucapkan syahadat agar kamu mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Sesuai dengan kodrat kamu sebagai jin, yaitu beribadah kepada Allah. Diciptakan jin dan manusia untuk beribadah, bukan untuk saling mengganggu. Kenapa kamu mengganggu keluarga ini? Kenapa sejak lama kamu mengganggu keluarga ini? Kunti, jangan main-main. Karena tak mau menjawab, maka dipaksa dengan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kamu ucapkan syahadat aja. Asyhadu. Sambil ditiupkan leher kepalanya, kemudian dibacakan ayat kursi dan ditiupkan ke telinganya. Jin yang mendiami tubuh wanita ini akhirnya kesakitan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Berkali-kali azan dilantunkan sambil memberi nasihat agar jin segera meninggalkan dunia akhirat. Di sana lebih baik tempat daripada di sini. Sungguh malang ibu satu anak ini. Sejak kecil menderita gangguan jin. Tahun-tahun dia dibiarkan terjerat dengan tipu daya makhluk gaib tanpa tahu kemanakah harus berobat. Pemirsa Khazanah, semoga Allah Ta'ala menjaga kita dari setiap tipu daya setan. Munculnya banyak anak indigo harus kita waspadai, bukan kita banggakan. Karena dikhawatirkan akan membawa bencana akidah, bencana paling dahsyat yang menimpa umat. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.